Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Ana tentunya di kelas prakarya. Nah, Ibu akan mengajar kalian pada kelas prakarya kelas 7 tentunya. Nah, kita akan belajar kerajinan bahan serat. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat ya. Jangan lupa siapkan buku catatan dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan alam ini menghasilkan banyak bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Kerajinan tangan yang dihasilkan oleh orang-orang yang mempunyai kreativitas akan menghasilkan bahan-bahan yang berkualitas. Barang-barang ini bisa diekspor dan impor karena kualitas yang sangat bagus dan beraneka ragam. Tentunya dihasilkan dengan orang-orang yang sangat menyukai dengan hasil kerajinan. Budaya merupakan hasil dari olah rasa dan karsa manusia. Kekayaan budaya Indonesia menjadi modal munculnya kebersamaan produk kerajinan Indonesia. Adakah produk kerajinan di sekolah, di rumah, atau di daerahmu? Amati lebih jauh lagi ya, agar pengetahuanmu lebih berkembang. Sekarang kita masuk ke pengertian serat alam. Apa yang dimaksud dengan serat? Bahan serat adalah suatu jenis bahan merupakan potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain yang akan menghasilkan sebuah barang seperti baju, tas, dompet, dan lain sebagainya. Itu dari bahan baku serat, bisa dari alam dan buatan manusia yang bisa kita sebut dengan tekstil. Jenis dan karakteristik bahan serat ini berasal dari alam. Maksudnya adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Jadi bahan alam bisa diambil di lingkungan sekitar kita. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Kalian bisa lihat produk-produk hasil karya yang berupa dari bahan alam. Nah, yang pertama serat dari tumbuhan, serat dari biji. Apa saja kira-kira serat dari biji? Nah, bisa dari kapas, biasanya kita olah menjadi apa? Isian bantal ya. Untuk bantal kalian tidur zaman dahulu banyak menggunakan kapas atau bisa kita sebut kapuk. Ini dari tanaman kapuk. Kemudian selanjutnya yang B. Selain dari biji, kita bisa dari jenis batang. Serat dari batang. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium atau yang tidak berkambium. Contoh batang dari pohon anggrek, melinjo, mahkota dewa, dan beringin. Nah, sangat bermanfaat bukan? Dari batang juga bisa menghasilkan karya. Kemudian serat dari daun. Contoh serat dari daun apa saja kira-kira? Ya, ada serat daun nanas. Kemudian serat daun pandan. Ada serat daun mendong atau purun tikus. Kemudian serat daun enceng gondok. Nah, yang D serat berasal dari buah.
Buah ini yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah buah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat untuk berbagai kerajinan. Mungkin di antara kalian pernah melihatnya. Kemudian serat dari hewan. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil, diantaranya ada stapel dan filamen. Ini bisa kita produksi menjadi jaket, kemudian shawl, selimut, dan lain sebagainya. Tentunya diproduksi dengan pabrik ya. Kemudian dari serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya dari domba, alpaka, unta, kasmer, mahair, kelinci, dan viguna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Kemudian serat dari filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Jadi benang yang selama ini kita pakai untuk menjahit itu bisa jadi serat ya. Kemudian cara pengolahan bahan serat bisa kalian lihat ya, bisa dipintal, menenun, kemudian itu menenun ya. Kemudian ada pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Kemudian penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Kemudian pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memproses warna kuat. Selanjutnya benang dikeringkan. Dan penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Benang yang telah menjadi bahan baku dapat digunakan untuk apa saja kira-kira ya? Simak selengkapnya dalam video selanjutnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah